Baik, kita langsung lanjutkan bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ya. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengatur alam semesta ini. Dialah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan biji-bijian. Dialah Allah yang memberikan makan kepada ikan-ikan di lautan dan menjaga serta merawat binatang-binatang di dalam hutan. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Kita akan masuk ke pembahasan macam-macam sabar. Berapa banyak orang-orang yang harus depresi menghadapi urusan-urusan dunianya. Bahkan terkadang kehilangan keluarganya karena masalah-masalah dunia. Kemana kita meminta pertolongan? Ya hanya kepada Allah. Dan salah satu cara meminta pertolongan kepada Allah sebagaimana perintah Allah adalah bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan melakukan kesabaran dan mendirikan sholat. Begitu pula dalam urusan agama. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu nggak mudah gitu loh. Maka kenapa kita melihat ada orang muslim yang sampai saat ini nggak sholat gitu loh. Loh kenapa kok nggak sholat sih? Mungkin sebagian kita merasa, loh sholat itu cuma 5 menit. Sering kita mendengarkan orang, apa sih beratnya engkau sholat? Cuma 5 menit. 5 menit kali 5 waktu, 25 menit. Engkau punya sisa waktu 23 jam plus 35 menit. Tapi kenapa untuk menjalankan ini berat? Karena memang butuh meminta pertolongan kepada Allah. Tukang bangunan. Siapa yang punya tukang bangunan gak sholat? Dia kerja di bawah terik matahari dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kuat jemaah. Disuruh sholat tidak mampu. Bahkan kalau dikasih 2 pilihan, tetap bekerja di sini, mendirikan sholat, atau keluar. Sebagian itu milih keluar. Ketika diperintahkan untuk sholat. Ternyata memang membutuhkan kesabaran. Dan kalau bicara butuh kesabaran, maka harus ada yang dikorbankan kadangkala. Maka kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama kita. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan macam-macam sabar. Secara garis besar, para ulama menyimpulkan bahwa sabar itu 3 macam. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nih bapak-bapak duduk di sini dari sejak jam 1 ya tadi. Jam 1 mulai. Tadi belum mulai pagi. Enggak, mulai yang duduk di sini nih ya. Setelah makan siang. Oh, setelah makan siang jam 13. Iya, jam 1. Iya. Jam 1 sampai jam 3. Betul. Itu waktunya orang istirahat. Ada yang tidur enggak tadi? Ya ngaku ada yang tidur enggak? Ya ada beberapa Ustaz, ya. Ada. Ada. Terekam ya. Mungkin mereka waliullah. Bisa. Matanya tertutup tapi telinganya tetap mendengarkan. Oh. Tingkat itu tinggi. tingkat tinggi sebagian jamaah tingkat tinggi.
Nah, capek tapi tetap dipaksakan. Karena ketaatan itu harus dipaksakan. Allah bisa karena biasa. Maka terkadang Anda melihat ada orang-orang yang kerja ya dari pagi sampai sore. Bertahun-tahun. Kalau dia tidak kerja, sakit. Maka tadi memang melakukan sebuah ketaatan itu memerlukan kesabaran. Nahan diri ya. Ngelihat orang-orang sedang tidur istirahat bersenang-senang, dia nggak istirahat bersenang-senang. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, kita tahu aturan agama ini ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Kenapa meninggalkan larangan itu atau menjauhi kemaksiatan butuh kesabaran? Karena ternyata jiwa kita Allah bikin senang dengan hal yang dilarang itu. Kenapa Nabi Adam ketika di surga, kok beliau digodain setan untuk memakan satu buah pohon? Padahal di surga itu pohon-pohonnya tidak terbilang. Buah-buahnya banyak sekali dan boleh dinikmatin kapanpun dengan cara apapun. Yang penting wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Kok ternyata didekati pohon itu? Baik, itu butuh kesabaran. Semua yang dilarang itu disukai. Ana sering contohkan kalau antum ngomong sama istri antum. Istriku tercinta, semua lemari selorokan di rumah ini boleh engkau buka kecuali satu yang itu. Coba antum lakukan itu. Mampukah istri menghadapi larangan suami? Berapa lama dia bertahan? Hah? Berapa lama kira-kira dia bertahan untuk tidak membuka selorokan ini? Semalam? Boleh antum tidur dibuka langsung. Jadi memang membutuhkan sesuatu kekuatan untuk menahan jiwa kita. Iblis itu membisikkan apa kepada Nabi Adam? Siapa yang mau jawab? Mana hadiahnya kok habis? Oh, di sana, siap. Nah, sebutkan apa bisikan iblis kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam dan Hawa nggak kuat. Tuh, ada yang angkat tangan. Wah, kok ketua panitia yang turun? Mohon panitia yang lain, Pak Abu, ya. Jangan sampai ketua panitia yang turun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis membisikkan kepada Nabi Adam bahwasannya kalau memakan buah huldi itu akan menjadi kekal dan selama-lamanya, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya, betul, kasih hadiahnya. Ketua panitia lagi. Jadi di kepala manusia itu ada apa ya namanya? Ada hormon. Yang kalau dia melakukan larangan itu ada kepuasan. Hormon apa namanya? Hormon kepuasan namanya. Iya, hormon kepuasan. Artinya dia merasa puas, merasa senang. Dan kesenangannya itu cuma sebentar sebenarnya. Semu. Makanya ketika orang berzina, dengan dia menghubungin istrinya, mana yang lebih enak? Wallahu a'lam, Ustaz, gitu kan. Ada cerita Farazdak. Farazdak ini salah satu penyair ya. Penyair dulu itu memang
banyak yang nggak benar. Orang itu sangat takut dengan penyair. Penyair pada masa itu seperti kamera di masa sekarang, seperti medsos. Jadi omongan dia itu kan viral. Orang itu bisa dipermalukan sampai 7 keturunan. Karena dia akan membuat sebuah bait-bait syair yang akan dihafal oleh anak-anak. Sehingga ketika mati pun, ya buku syair itu tetap ada sampai sekarang. Celaan atau pujian. Kalau pujian, raja-raja itu paling senang dipuji sama penyair-penyair itu. Farazdak ini suka sama seorang perempuan. Dia mengatakan kepada perempuan ini, aku ingin menikmati dirimu. Takut perempuan ini. Kalau engkau tidak berikan kesempatan kepada aku akan buat syair yang dihafal oleh orang-orang setelahmu. Takutlah perempuan ini. Apa yang dilakukan perempuan ini? Menjumpai istrinya Farazdak. Dia mengatakan suamimu seperti ini. Oh, aman kata istrinya. Engkau janjikan aja sama dia. Besok malam, habis isya umpamanya, nanti aku akan datang. Akhirnya betul, keesokan malamnya datang Farazdak, lampu masih hidup ya, lampunya kan lampu minyak ya. Setelah melihat yang membuka pintu adalah perempuan ini, akhirnya dimatikan lampunya. Kata perempuan ini, aku malu kalau ada penerangan, kata dia. Iya. Akhirnya sudah naik ranjang, dihubungin, sampai selesai Farazdak ini menikmatin perzinaan dia. Selesai, lalu perempuan itu berbicara, la'natullah alaik, semoga Allah melaknatmu. Kata Farazdak, Nur, kata dia, istrinya sendiri jemaah. Kenapa engkau kok enak kalau haram? Dan kenapa kalau halal nggak enak? Bayangan jemaah. Ada hormon di otaknya yang kebayangan kalau melakukan yang haram itu nikmat ini itu, dan itu juga bisikan syaitan. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan bahwa apabila seseorang melihat yang membangkitkan syahwatnya, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli. Hendaklah dia pulang menjumpai istrinya. Fa innal ladzi biha mithlul ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama apa enggak jamaah? Enggak, Ustaz, mungkin modelnya ada. Kata Nabi SAW sama persis. Tempat kencing sama. Cuma memang tadi butuh kesabaran orang itu menjauhi larangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kemudian sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Takdir yang tidak disukai. Kalau takdir yang disukai, ya babnya bukan bab sabar. Babnya syukur. Dan kita sudah bahas ya, bahwasanya sabar itu separuh dari keimanan. Separuhnya sabar, separuhnya lagi syukur. Namun bicara sabar, Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman kamanzilatir ra'si minal jasad. Kata Ali bin Abi Thalib, kedudukan sabar dalam agama itu, dalam keimanan, seperti kepala untuk jasad ini. Idza quti'ar ra's, kalau kepalanya dipotong nggak ada badan sudah. Jadi dalam menghadapi hal-hal yang tidak disukai, maka kita butuh kesabaran. Baik, berkaitan dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi mengajarkan sebuah doa kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca di penghujung setiap sholat. Ibu-ibu, sebutkan doanya. Bentar, Ustaz. Nah, kita harus sabar menghadapi ibu-ibu ya, Pak. Bismillah.
Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya? Ya apa sih? Ya Allah, aku mohon Pelan-pelan, bismillah, tarik nafasnya, baru dijawab lagi. Kadang-kadang orang tuh paham, hafal, tapi ketika ditanya, jadi lupa. ya, ya aku mohon bantulah aku untuk terus berzikir, mengingat kepadamu dan bersyukur kepadamu. Dan Yang terakhir, memperbaiki ibadah kepadamu. dan beribadah yang baik kepadamu. Subhanallah, kasihkan hadiah. Itu diminta. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini semua ketaatan. Bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Zikir itu amalan yang paling ringan, tapi ternyata sebagian orang itu boleh jadi seharian penuh zikirnya cuma selesai sholat. Bas. Jadi ada yang zikirnya cuma kebiasaan. Padahal kata Allah, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah mengingat Allah katsira, yang banyak. Sekarang kita ngelihat ada orang-orang yang berzikir dengan tasbih digital. Apa hukumnya berzikir dengan tasbih? Bapak-bapak. Nah. Apa hukumnya berzikir dengan tasbih? Fadl. Sebelah kiri, belum ada yang dapat hadiah sebelah kiri ini. Ayo. Apa hukumnya berzikir dengan tasbih? Mana yang mau jawab ini? Silakan angkat tangan barangkali. Sebelah kiri ya. Kasih mewakili. mic-nya. Langsung dibawa, dia pinter beliau. Karena beliau tidak sabar kalau harus bolak-balik gitu. Padahal jawabannya belum tentu benar ya. Nah, tapi beliau husnudzon. Oh baik. Itu ya. loh. Nah, Bismillah. Mubah Ustadz. Asalkan kita mengetahui tasbih itu tidak memudaratkan atau memberi manfaat. mubah ya. Mubah. Oke, nggak apa-apa, kasih aja. Jadi yang lebih utama itu dengan tangan tasbihnya, apa ya? Berzikirnya dengan tangan. Karena ini bicara alat untuk menghitung. Alat untuk menghitung. Yang lebih utama tetap dengan tangan. Karena Rasul SAW berzikirnya dengan tangan. Di Masjid Nabawi itu para sahabat berzikirnya dengan tangan. Tapi menggunakan alat bantu untuk menghitung nggak apa-apa. Namun ketahuilah bahwasanya orang yang terbiasa berzikir dengan tasbih itu otaknya nggak digunakan untuk menghitung. Nggak menghitung sudah. Jadi dia hanya melihat dengan matanya. Udah berapa? Udah berapa? Makanya anak punya anak. Lihat emaknya dapat hadiah itu. Dia rebutan sama adiknya. Yuk banyak-banyakan yuk. Jadi banyak-banyakan itu bukan berzikir. Banyak-banyakan mencet. Karena nanti kita akan terbiasa mencet. Sudah refleks gitu ya. Ya apa kabarnya? Sehat. Sambil terus. Tahu-tahu dilihat, oh sudah 1000-an. Padahal bukan zikirnya 1000, mencetnya yang 1000 kali. Maka dikatakan khilaful aula menggunakan hal itu. Tapi kita perlu berzikir yang banyak. Kalau nggak dibantu Allah, nggak bisa. Padahal itu amalan yang ringan. Nggak keluar fulus. Makanya kalau antum lagi futur, baca Quran males, sholat sunnah males, kajian males, tolong yang dijaga zikrullah. Ketika datang seorang sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Ajaran-ajaran Islam ini sudah banyak buat aku gitu. Tolong aku dikasih amalan ya Rasulullah yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Bisa aku amalkan terus gitu. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa dijaga untuk basah mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa syukrika, butuh bantuan Allah kita bersyukur.
Yang ketiga, wa husni ibadati. Agar beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ketaatan ini diantaranya adalah sabar dalam memperbaiki orang lain. Jadi orang itu setelah memperbaiki dirinya, dia naik tingkatannya memperbaiki orang lain. Ini sabar dalam berdakwah. Makanya Luqman Al-Hakim, setelah dia memberikan wasiat kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, berbakti kepada orang tuanya. Lalu, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah menghadapi hal-hal yang tidak engkau sukai. Ketika orang berdakwah, dia akan mendapat hal-hal yang tidak dia suka. Tapi gimana? Ini perintah Allah gitu. Antum lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan perintah Allah. Akhirnya diusir oleh kaumnya. Beliau berangkat ke Taif. Di Taif, diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Apakah kemudian beliau putus asa? Artinya sekarang kesabaran beliau ini kesabaran pilihan. Jadi ingat dari 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Yang terakhir ini bukan pilihan. Tapi yang pertama kedua itu pilihan. Kalau antum ingin dicintai oleh masyarakat, ingin dielu-elukan sama masyarakat, udah engkau jadi orang baik. Nggak usah memperbaiki orang. Kapan orang itu dibenci oleh masyarakat? Ketika memperbaiki. Jadi kalau antum melihat orang soleh itu disukai oleh masyarakat, fulan Masya Allah, 5 waktu di masjid, suka membantu tetangga, ini itu Masya Allah. Tapi ketika naik levelnya, mulai nyeramai orang, mulai ngasih tahu orang, ya sudah, butuh kesabaran. Makanya tadi yang kita sampaikan, setelah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Nabi alaihissalatu wassalam nggak putus asa. Nggak ada ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sudah ya Allah, sudah aku capek ya Allah. Makanya ada seorang nabi yang merasa capek, kemudian Allah berikan pelajaran buat beliau. Nabi siapa? Nabi Yunus. Nggak dapat hadiah sudah nggak angkat tangan ya. Atau yang ngomong Yunus kasih hadiah? Kasih aja, kirim hadiah. Yang mana ngomong Yunus ya? Masya Allah. Nabi Yunus. Beliau capek berdakwah di kaumnya, beliau meninggalkan negerinya. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala takun ka sahibil hud idz nada wa huwa makdzum." Engkau jangan menjadi seperti sahibil hud, enggak disebut namanya, yang ditelan sama ikan paus. Jangan jadi seperti itu. Dia berdoa dalam kondisi dia menahan diri ya. Lihat ya, ketika Nabi Yunus meninggalkan kesabaran, yang ada beliau harus lebih sabar lagi. Ditelan sama ikannya. Bayangin sama. Bagaimana kondisi Nabi Yunus di atas kapal itu ya. Yang orang-orang itu nggak mau melemparkan Nabi Yunus. Tapi setiap diundi yang keluar namanya Nabi Yunus. Diundi lagi, ini orang baik, masa dia yang akan dilemparkan, kata dia. Tapi memang dialah yang harus dilemparkan. Untuk jadi pelajaran sampai hari kiamat. Ketika dilemparkan, datang ikan paus, langsung ditelan. Dibawa sama ikan paus. Amalan apa yang menyebabkan Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus? Ibu-ibu,
Nah, amalan apa yang menyebabkan Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus? Sebentar Ustaz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, barakallah fiik. Selain itu yang beliau baca ketika di perut ikan. Enggak, amalan apa sebelum itu? Nabi Yunus ini punya apa ya? Antum tahu biasanya orang-orang itu kalau tabrakan mobilnya, tahu-tahu semuanya luka, dia selamat jemaah. Opo amalan nih? Ditanya gitu. Punya amalan apa kok bisa selamat antum ini? Jadi ada amalan yang bukan saat kejadian. Tapi amalan itu amalan yang terdahulu. Ya Ustaz. Kasih hadiahnya nggak apa-apa buat tadi. Ada yang yang menyebutkan menjawab. itu. Nah. Bismillah, zikir Ustaz. Iya. Sahih. Allah menyebutkan ya. Di surat As-Saffat ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena dahulu dia adalah orang yang banyak ibadahnya kepada Tuhannya. Dengan bertasbih, memuji Allah dan menyucikannya. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Maka tadi ada amalan yang terdahulu. Jadi tolong kita berusaha tatkala futur ya, tatkala iman kita lemah, udahlah perbanyak zikir. Zikirnya apa? Apa saja. Karena ada orang mungkin saya suka subhanallah wa bihamdihi. Nggak apa-apa. Orang yang baca subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ditanamkan satu pohon kurma di surga. Antum bayangin kalau antum subhanallah bihamdihi satu pohon kurma. 100 antum baca, 100 pohon kurma. Besok 100 lagi, tambah 100 lagi. Antum gak kepingin punya banyak pohon kurma. Apalagi kalau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semakin bagus pohon kurma yang akan ditanamkan. Sekarang manusia itu, orang-orang kaya ini, pada ingin punya kebun sawit. Bahkan sebagian kebun sawitnya itu ratusan ribu hektar. Kenapa di surga antum gak ingin? Maka tadi buat teman-teman yang gak punya kebun sawit, paling gak punya kebun kurma. Tapi kudu sabar. Karena setan gak akan berhenti godain antum. Kalau antum sering berzikir, dia gak suka juga. Karena orang yang berzikir itu seperti orang yang dikejar oleh musuh. Kemudian dia masuk ke benteng, dia tutup pintunya, selesai. Taib. Kemudian kalau bicara kesabaran tadi, Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, yang akhirnya Allah berikan kepada beliau keistimewaan. Yang keistimewaan itu tidak didapat oleh nabi-nabi sebelumnya. Beliau pulang ke Mekah, lalu ada kejadian Isra Mi'raj. Bagaimana beliau Mi'raj ya jemaah. Tapi setelah beliau dibully, dimaki, dilempari, baru kemudian dikasih kedudukan. Seperti yang sudah kita bahas, mana yang lebih utama, seorang itu mendapatkan kedudukan atau orang itu dikasih bala? Kasih bala dulu. Dan bayangkan Nabi SAW, beliau kesabarannya itu 3. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gak boleh seperti Nabi Yunus alaihissalam. Dan kemudian beliau dilemparin batu, terluka beliau terima. Jadi 3 kesabaran itu menjadi 1 di diri Rasulullah SAW.
Maka jangan pernah putus asa ketika antum melaksanakan perintah Allah. Dan bagi orang tua seperti yang sudah dibahas ya, nyuruh anak sholat itu butuh kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Coba dicatat, ditambahkan di buku ini. Naam. Di surat Thaha ayat 132 ya. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati. Subhanallah, ini perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di ayat 130 Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau menghadapi omongan orang-orang itu. Enggak enak diomongin orang, itu enggak enak. Kita seringkali mengatakan, gimana Ustaz anak itu berdakwah tapi tanpa menyinggung perasaan orang yang didakwain. Sering pertanyaan itu muncul. Tapi ternyata sebuah keniscayaan. Nabi SAW dengan akhlak beliau yang mulia, dengan metode dakwah beliau yang bijaksana, nggak selamat dari omongan orang. Allah suruh wasbir. Kemudian di ayat 134 Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha. Wastabir. Jadi kalau perintah itu berkaitan dengan kita sendiri, wasbir. Perintah mendirikan sholat buat kita, ya sudah sabar mendirikan sholat. Tapi kalau sudah kaitannya perintah itu adalah untuk memperbaiki orang lain, wastabir. Harus ekstra sabar. Sebagian orang tua itu mengeluh, Ustadz, ana masukkan anak-anak ke pesantren Ustadz. Udah kelas 6, masa pulang ke rumah? Ini kelas 6, kelas 3 SMA aja. Masih harus dibangunkan sholat subuh. Ada bapak-bapak yang seperti tetap pulang pesantren anaknya harus dibangunkan. Loh, anak sampaikan, di pesantren juga dia dibangunkan. Antum pikir di pesantren nggak dibangunkan tuh anak-anak? Cuma antum kan merasa, wah alhamdulillah anak-anak 5 waktu di masjid. Loh, ada pecutnya di pesantren itu. Ada hukumannya, ada poin yang dikurangi ketika dia tidak sholat di masjid. Di rumah, nggak ke masjid pun, telat pun, nggak ada poin yang dikurangi. Jadi dia di pesantren itu dipaksa. Maka tolong antum pun harus sabar. Wastabir 'alaiha. Lalu kata Allah, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepadamu rizki. Enggak. Engkau laksanakan perintah itu. Itu yang diperintahkan kepadamu. Nahnu narzuquk. Kata Allah, kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu buat orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lihat bagaimana kesabaran Syekh bin Baz dalam belajar dan dalam berdakwah. Kenapa ana ambil contoh beliau ini? Karena beliau buta, jemaah. Kita nggak buta. Kita bisa melihat. Kita bisa membaca sendiri. Sedangkan beliau harus dibacakan sama orang. Dan pada saat beliau itu belajar, tidak seperti di zaman sekarang. Sudah ada kaset ya, dulu lah. Sekarang ada HP, kita bisa mendengarkan pembacaan kitab para ulama. Kita bisa mendengarkan kajian dimanapun kita berada kalau kita mau. Tapi ternyata kok nggak bisa ya menjadi seperti beliau. Fasilitas yang ada dan mempermudah ternyata menciptakan kelemahan. Ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, nggak ada yang ngulangin Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu baca buku yang masih ditulis tangan.
Beliau mendengarkan hadis dan mencatat dengan tangannya. Sekarang musnadnya Imam Syafi'i, atau ya, kemudian ada lagi Sahih Imam Bukhari, itu sudah jadi buku, udah jadi satu semuanya, dan sudah ada yang membacakan. Tapi ternyata tidak membuat orang-orang seperti mereka. Maka tolong para orang tua membantu anaknya agar mereka tumbuh besar, ya belajar, menuntut ilmu dan kemudian menyampaikan ilmu ini. Dan harapan Anda juga antum pulang dari sini bisa menyampaikan, paling tidak kepada karyawannya. Atau enggak Ustaz, karyawannya anak suruh nonton Ustaz. Ya, nih sini untuk semua dengarkan ya. Ya dia nonton mungkin, tapi beda kalau yang menyampaikan itu atasannya. Dia buka, ana baru saja belajar, ana ingin melaksanakan perintah Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dan alhamdulillah 3 hari 2 malam ana dapat beberapa ilmu, ana ingin sampaikan kepada antum. Bisakah antum melakukan itu? Jamaah, butuh kesabaran Ustaz. Iya memang butuh kesabaran. Kita kebanyakan, ya sudah cukup sudah buat anda loh. Bagaimana tugas untuk menyampaikan tadi? Anda kan bukan ustadz loh. Iya, ustadz itu yang ceramah. Tapi kalau bicara menyampaikan satu ayat pun antum punya, sampaikan. Ada orang-orang yang bakal mendapatkan kedudukan tinggi. Ada seorang perempuan di Yaman. Bukan, dia dari Yaman, dia ada di Amerika. Ketika dia dibawa sama anaknya ke Amerika, dia itu shock. Di Yaman dia mendengarkan azan 5 kali. Di Yaman dia melihat orang-orang melakukan ketaatan. Ketika sampai Amerika dia lihat orang-orang bermaksiat. Kesyirikan di mana-mana, azan gak denger ya. Akhirnya perempuan ini datang ke ustadz yang di Islamic Center sana. Dia mengatakan, Ustadz kenapa kok kita gak buka open house aja Islamic Center ini. Kita kasih makan, kita undang orang-orang itu. Oh sulit orang-orang itu mau dikasih tahu ini dan itu, macam-macam lah imamnya ini. Mungkin karena dia punya kesibukan. Akhirnya subhanallah perempuan tua ini ketika dikasih duit sama anaknya, dia tabung. Sampai ngumpul duit itu, dia berangkat ke Islamic Center. Dia mengusulkan untuk membuat open house. Dan setelah itu dia datang ke ustadznya. Ustadz, ana sudah bikin acara open house, tolong antum jelaskan tentang Islam kepada mereka. Sudah, acaranya sudah dibuat. Datang tuh orang-orang non muslim. Bikin tahu aja dia. Akhirnya sang ustadz menyampaikan tentang Islam. Subhanallah, ada satu perempuan. Setelah selesai ustadz menyampaikan, dia sambil menangis, dia ambil mic, dia mengatakan, aku akan tuntut kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa baru sekarang kalian sampaikan kepada kami? Bapak ibuku mati kafir, kata dia. Kalian gak nyampaikan. Dulu belum ada yang seperti sekarang ya, orang bisa nonton, belum ada. Harus orang itu ya datang. Sedangkan para orientalis itu berusaha untuk menjelek-jelekkan Islam di hadapan masyarakat sana. Kita nggak nyampaikan. Buat tadi ketika antum punya pembantu di rumah, antum nggak pernah kasih tahu itu pembantu. Antum punya anak buah yang kalau antum panggil dia akan dengar. Antum suruh dia berangkat, dia akan berangkat. Nurut sama antum. Tapi kenapa antum gak mau nyampaikan sesuatu yang baik buat dia? Dia gak sholat, kenapa antum gak panggil? Gak kasih nasihat. Dia mungkin masih melakukan hal-hal yang menyimpang, kenapa gak dipanggil? Yang penting kerjaannya bagus, ana mempekerjakan dia untuk urusan dunia ini. Loh, antum bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan ini butuh sabar, jemaah. Butuh sabar. Menyampaikan itu butuh kesabaran karena tadi antum akan dimaki, dibully, enggak disukai. Ini kalau antum tingkatannya atasan.
Kalau antum tingkatannya bawahan, sesama rekan, ya kasih tahulah mereka. Pernah ada seorang ASN, dia mengatakan, Ustaz, di Jember dia kata, satu kantor anak ini nggak ada yang puasa, Ustaz. Ramadan, Ustaz. Anak aja yang puasa, Ustaz. Anak kalau ngasih tahu mereka dibully ya Ustaz ini itu, apa yang harus anak lakukan? Bayangin. Tapi kantor ini Ustaz selalu mengadakan buka bersama. Loh iya jemaah. Karena buka bersama itu acara resmi memang sudah diadakan, ada anggarannya buka bersama. Kecuali efisiensi sekarang jadi nggak ada loh jadi. Tapi dia mengatakan seperti itu. Dan butuh kesabaran, betul. Jiwa kita mengatakan udah nggak usah lah. Udah antum yang penting, antum sholat, yang penting antum baik. Ya kita harus berjuang melawan jiwa kita dan bisikan syaitan. Ada pertanyaan dari salah satu istri Nabi SAW. Kalau nggak salah Ummu Salamah. Anahliku wa fina salihun. Apakah kita bakal binasa padahal di tengah kita banyak orang-orang soleh? Di tengah kita banyak orang-orang soleh. Apakah mungkin Allah membinasakan kita? Kata Nabi SAW, Naam, idza kathurul khabath. Iya, kalau kekejian merajalela. Kapan kekejian merajalela? Ketika kita berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai sekarang jemaah bicara LGBT ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Terus angkanya naik. Mereka saja ada suksesornya. Mereka ada suksesor. Ada da'inya. Da'i yang dibiayai ketika Ana berjumpa dengan wali kota Bukit Tinggi. Dia nyampaikan ke Ana. Ana sudah masuk. Dan ternyata memang ada suksesornya yang mereka dibiayai Ustaz. Untuk menjaring orang-orang itu. Terus kita mau diem aja. Kita nggak mau nyampaikan. Kalau antum nggak mampu, udah bikin kajian di kantornya, bikin kajian di rumahnya, undang lah orang-orang lah, anak undang. Bismillah, Ustaz sampaikan Ustaz tafsir Al-Fatihah, supaya mereka tahu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Butuh kesabaran. Maka tolong dengan segala keterbatasan jangan ke akhirnya antum mundur. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Mana yang lebih berat? Melaksanakan ketaatan atau menjauhi larangan? Jauhi larangan. Nah, Bapak-bapak, jelaskan. Jelaskan dan sebutkan dalilnya. Ya jelaskan aja, uraikan. Kenapa antum berpendapat sabar menjauhi larangan lebih berat? Tafadhol. Nah, tafadhol. Bismillah. Lebih berat sabar dalam menjalankan ketaatan karena membutuhkan effort yang lebih besar daripada menghindari maksiat Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, antum? Sama? Oh kalau sama, yang beda. Itu sebelah situ ada yang beda. Loh, yang mana? Bismillah Ustaz. Lebih susah menjalankan ketaatan karena ketika kita sabar dalam menjalankan ketaatan ada pilihan untuk taat ataupun tidak gitu. Jadi ketika terdapat pilihan itu bakal akan semakin berat bagi kita Ustaz. Kalau meninggalkan larangan kan sama ada pilihan. Tapi kalau menjalankan ketaatan itu bagaimana? Alhamdulillah. Yahdikumullah islih balakum. Tapi enggak apa-apa, kasih hadiahnya beliau. Ahibati fillah.
Ternyata memang ada dua pendapat para ulama. Sebagian lebih menguatkan sabar meninggalkan kemaksiatan. Tapi sebagian sebagaimana disebutkan tadi, lebih dahsyat sabar melaksanakan ketaatan butuh effort lebih. Kalau meninggalkan kemaksiatan, umpamanya jangan mencuri, ya udah diem aja antum, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jangan transaksi dengan kartu kredit, ya udah, nggak usah antum punya kartu kredit, selesai. Tapi kalau dikatakan sholatlah engkau, waduh sholat, capek. Maka ada sebagian orang di masyarakat itu, dalam pandangan masyarakat orang itu orang baik, Ustaz. Orang ini alhamdulillah Ustaz, tidak minum khamr, tidak berzina, suka membantu orang lain. Ya Allah baik banget Ustaz. Pas satu kekurangannya, gak sholat dia. Waduh, gak baik dia. Tapi kan pandangan masyarakat, dia meninggalkan khamr. Dia kan ada anak muda kadang-kala, ini enggak, ini anak muda ini enggak minum khamr Ustaz, enggak berzina, enggak pacar-pacaran, bas satu masalahnya, enggak sholat dia. Disinilah sebagian ulama mengatakan loh, lebih berat melaksanakan perintah. Apalagi suruh ke masjid, aduh tambah berat lagi. Namun sebagian lebih menguatkan sabar menjauhi larangan itu lebih berat. Kenapa? Disebutkan lida'iyatin nafas, liquwati da'iyatin nafas. Karena motivator nafsunya itu kuat. Jadi ya apa ya? Allah sudah bikin kita cinta dengan larangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Qayyim menjelaskan ya sabar menjalankan ketaatan itu yang lebih utama di tempatnya dan menjauhi melaksanakan perintah ya, dan menjauhi larangan itu yang lebih utama di tempatnya. Artinya kita harus sabar dua-duanya. Tapi sekali lagi tadi melaksanakan perintah itu membutuhkan effort. Harus bergerak. Contoh sholat malam. Orang untuk sholat malam itu benar-benar berat sekali. Tapi kalau disuruh nonton bola, untuk bayangin bagaimana ajakan jiwanya. Jam 3 ada bola, jam 3 sholat malam. Mana yang lebih ringan buat dia? Wallah nonton bola bangun jemaah. Bangun. Baik. Ada orang-orang harus berangkat ke airport jam 3. Jam 2 dia bangun. Karena dia ada urusan dunia. Tapi ketika urusan akhirat enggak. Berat buat dia. Padahal udah bangun, dia nggak tidur udah gitu loh. Loh ayo sholat. Aduh. Maka sekali lagi akhirnya membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian nih ingat kisah sahabat yang bunuh diri. Padahal dia terluka. Seharusnya dia bersabar. Ketika dia berjihad, dia mampu untuk meninggalkan rumahnya, mengorbankan jiwanya. Tapi ketika Allah kasih sakit sama dia, yang dituntut dia tidak melakukan bunuh diri, dia malah bunuh diri. Kemudian sabar menghadapi takdir yang pahit. Ini tadi udah dibahas kisah wanita hitam itu ya. Bisa dibaca insya Allah. Ana rasa waktu Ana sudah habis. Tafadhol. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Kami buka untuk kesempatan selanjutnya tanya jawab. Kami persilakan untuk akhwat terlebih dahulu ya. Untuk akhwat silakan untuk bisa memegang mic dan bisa mengajukan pertanyaan. Saya Bu. Baik, silakan. Jazakallah khair Ustadz, mau nanya. Nah. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain yang sesuai dengan yang diwajibkan oleh Rasulullah itu seperti apa, dan
Saya pernah baca bahwa memberi nasihat itu kalau diminta apa itu betul gitu, yang sesuai dengan Rasulullah. Karena saya sekarang itu pengen, kemarin itu ada bestie ya, tapi sekarang nggak jadi bestie ya, karena semakin dianya itu jalannya itu semakin kesana lah dengan terbuka-buka auratnya gitu. Pengen saya kemarin tuh langsung mau japri dia, tapi setelah baca kewajiban itu tuh akhirnya saya batalkan gitu. Yang benar itu yang mana gitu Ustadz ya. Apakah orang saya nggak diminta tapi saya melihat dia kok semakin jauh gitu. Itu pengen menyampaikan bahwa ayo balik lagi gitu seperti dulu gitu. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Na'am. Iya, Masya Allah. Pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan hak muslim atas muslim lainnya. Ada 6. Salah satunya adalah idzastansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepada dia. Jadi nasihat ini umum, bukan hanya dalam urusan agama. Begitu pula dalam urusan dunia. Pernah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, supaya kita tahu makna nasihat di sini. Agama ini nasihat. Tapi bagaimana nasihat itu artinya menginginkan kebaikan buat orang lain. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini nyuruh anak buahnya beli seekor kuda. Ini ada teman-teman yang punya kuda ya. Insya Allah. Bahasa Jawanya kuda itu apa? Jaran. Ada teman dari Probolinggo cerita, teman dia SD. Ketika mengeja KUKU ada. Dia lihat gambarnya itu gambarnya kuda. Dia baca KUKU ada. Jaran. Ini jaran. Anak buahnya beli jaran dari pasar, dia bawa ke bosnya, harganya 300 dirham. Ketika sudah dibawa, Jarir ini mengecek kembali kudanya ini. Dicek, dilihat dari belakang, depan. Lalu berkata, kudamu ini layak harganya 400 dirham. Mau engkau, kata dia. Ya gimana sih? Ya maulah, kata dia. Orang deal harganya 300. Dinaikkan jadi 400. Kemudian dilihat, perhatikan lagi, naik 500, hampir 800. Dibayar aja. Setelah dibayar, pergi orang itu. Anak buahnya ini bingung sama sikap bosnya ini. Kita kan selalu ingin mendapatkan barang yang murah. Dan kita senang sekali kalau ketemu orang nggak tahu barang. Senang sekali. Padahal harga lagi naik ini ya. Dia masih nggak tahu ini, bismillah sudah. Akhirnya Jarir menyampaikan alasannya. Kata Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Agar aku memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jadi nggak nunggu diminta. Tapi kita tahu orang ini kayaknya nggak ngerti orang ini. Gitu. Kita kasih nasihat. Atau contoh, ada orang buka warung ya, kaki lima di satu jalan. Kita tahu tempat ini nggak pas gitu. Kita datang ke orang itu, Mas, tempat ini kayaknya kurang pas, pindah ke sebelah sana. Ini nasihat buat saudara kita. Jadi bukan hanya dalam urusan agama. Taib, kalau diminta lebih wajib lagi kita untuk memberikan nasihat. Jangan antum pura-pura nggak tahu jemaah. Bagaimana kemudian kalau kita melihat orang muslim melakukan kemungkaran, kita nggak diminta memberikan nasihat. Apakah kita tetap memberikan nasihat? Naam. Karena antum diperintahkan oleh Rasul SAW dan sebelumnya oleh Allah untuk memberikan nasihat. Babnya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang tadi ada bab-bab dunia, tapi kalau bab amar ma'ruf nahi mungkar, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia ini. Apa tugas kalian? Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi nggak nunggu diminta. Ketika dia melakukan kemungkaran, sejatinya dia sedang meminta antum untuk memberikan nasihat. Walaupun lisannya tidak meminta, tapi perbuatannya menunjukkan dia sedang meminta nasihat. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat atau mendapati kemungkaran dengan mendengar. Apa yang harus dia lakukan? Falyughayyirhu biyadih. Hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Bayangkan, dengan tangannya. Ada orang minum khamar, kita rampas khamarnya. Kalau bisa. Ada orang sedang memukul orang lain, kita tahan tangannya. Fa in lam yastati', kalau dia nggak mampu maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Maka tadi kalau bicara ada bestie yang kemudian tidak menjadi bestie gara-gara dia menjauh, tolong orang itu tetap didekati dengan harapan dia mendapatkan hidayah lewat tanganmu. Karena kalau ada orang lain dapat hidayah lewat kita jamaah, ya Allah, itu lebih baik daripada onta merah jamaah. Sambil didoakan. Jadi seorang yang benar-benar lillahi ta'ala hidupnya, di siang hari dia berdakwah, di malam hari dia berdoa. Dia bukan hanya pura-pura dakwahnya. Bukti bahwa dia benar-benar berdakwah, malam harinya dia berdoa, ya Allah, fulan ya Allah berikan hidayah ya Allah. Aku sudah ngasih tahu dia tapi hidayah itu ada di tanganmu ya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih. Ya, dari ibu-ibu masih ada? Satu Ustaz. Ya, insya Allah satu kesempatan ya untuk pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, nanti kami pindah ke bapak-bapak. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa sabar? Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Sabar menghadapi siapa ini? Hidup ini kan butuh sabar Ustadz untuk mencapai menjadi kekasih Allah. Kiatnya itu seperti apa Ustadz? Mau menghadapi manusia, mau sabar dalam beribadah, mau tetap berada di jalan yang lurus, itu sabarnya bagaimana? Cara sabarnya Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, kalau bicara apa saja faktor-faktor yang atau kiat-kiat tadi supaya kita bisa bersabar. Yang pertama adalah belajar. Maka hari ini kita belajar. Yang kedua, kita mengetahui fadilah kesabaran itu. Karena orang kalau tahu dengan fadilah, dia akan berusaha menahan diri. Contohnya ketika ada seorang minta wasiat kepada Nabi SAW. Nabi memberikan wasiat kepada dia. Alaihi salatu wassalam. La taghdab. Engkau jangan marah. Di riwayat lain dikatakan. La taghdab walakal jannah. Engkau jangan marah, engkau masuk surga. Ketika dia tahu ada jaminan surga kalau dia tidak marah. Di sini dia akhirnya bisa termotivasi untuk nahan diri. Wanita hitam. Yang tadi disebutkan bagaimana dia punya penyakit, dia dikasih pilihan, engkau aku doakan sembuh atau engkau sabar masuk surga. Ketika dia tahu ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surga, maka dia milih itu. Jadi itu yang pertama. Jadi mengetahui fadilah keutamaan-keutamaannya yang membuat kita akhirnya bersabar. Kemudian yang ketiga, berusaha. Seperti di hadis yang kita baca. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Iya, di halaman
7. Di sini Nabi SAW mengatakan waman yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha untuk sabar. Jadi setelah kita mengetahui, kita belajar, kemudian kita mengetahui fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari bersabar. Lalu yang ketiga, ada usaha. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Orang itu kalau berusaha untuk sabar, Allah akan bikin dia penyabar. Kan dikatakan sabar itu pahit, Ustadz, ini itu. Ya berusahalah. Baru saja anak ketemu ada seorang ibu-ibu curhat. Dia mengatakan, Ustadz, gimana caranya menghadapi suami, Ustadz? Padahal kita sudah maksimal, Ustadz, ya. Tapi dia tetap marah-marah, Ustaz. Ana ngomong sama dia. Emangnya suami ibu marah-marah tanpa sebab? Kalau suami ibu marah-marah tanpa sebab, edan suaminya ibu. Orang edan. Ya ada lah Ustaz, masalahnya remeh, berarti ada sebabnya. Jangan dikatakan gak ada sebabnya. Ada pemicunya orang marah itu. Maka begitu pula ada pemicu orang itu bisa sabar, nahan diri ya. Menghadapi suami. Ketika suami marah, jangan sampai marah juga. Loh Ustaz, ana tidak salah Ustaz. Loh, engkau sabar loh. Sebagaimana bapak-bapak, kalau suaminya marah, kalau istrinya marah, berusaha untuk tidak marah. Berusaha loh, ana ini pemimpin Ustaz. Tidak terima anak gitu. Loh, sabar. Jadi ada usaha yang dilakukan. Rasulullah SAW ketika Aisyah marah dan piring itu pecah di rumah, nahan diri suami itu jemaah. Loh gimana sih? Dipermalukan jemaah. Di hadapan tamu-tamunya. Sebagian kita mungkin nggak akan nahan diri. Ustaz nggak ngurus sana Ustaz. Nggak ngurus lah mertua wala siapa. Di mana harga diri saya? Waduh. Ya amburadul rumah tangganya. Tahan, ada usaha. Makanya ketika usaha itu Nabi SAW memberikan beberapa arahan dalam menahan emosi. Kalau kita bersabar menghadapi orang. Ketika dalam kondisi berdiri, duduk. Ketika duduk masih marah, rebahan. Dan baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Jadi ketika datang itu marah, a'udzubillah minasyaitonirrajim, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Banyak laki-laki itu setelah menceraikan istrinya karena marah, dia cari fatwa. Ustadz, ana dengar ada ustadz yang memfatwakan kalau menceraikan istri dalam kondisi marah itu tidak jatuh Ustadz. Mulai dia cari fatwa. Apa penyebabnya? Karena dia nggak sabar. Lalu dia mencari solusi untuk perbuatan dia yang sebenarnya nggak pantas dia lakukan. Jumhur ulama berpendapat marah yang tidak jatuh itu marah yang otaknya tertutup. Dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Kalau dia masih sadar, ya di mana ada orang menceraikan istrinya tanpa marah? Rata-rata orang menceraikan istri karena marah. Maka diperintahkan untuk sabar, untuk nahan diri. Maka ada usaha. Jadi ibu-ibu ketika marah sama suaminya umpamanya karena kelakuan suaminya, tolong berusaha untuk sabar, diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Nabi SAW, apabila seorang marah, hendaklah dia diam. Ini menunjukkan bahwa apa yang keluar dari lisannya akan dicatat oleh malaikat dan akan ada konsekuensi hukumnya. Diam. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lisannya kecuali ada raqib, ada yang mengawasi dan mencatat. Maka itu usaha untuk sabar. Usaha untuk sabar. Ali bin Abi Thalib pernah ribut sama istrinya Fatimah. Bagaimana dia berusaha untuk menyabarkan dirinya keluar dari rumah. Itu juga usaha. Soalnya kalau di rumah terus kondisinya panas jemaah.
Istri terus ngomel jamaah, ya Allah dah kuat anak ini. Ali keluar, tidur di masjid. Maka antum, kalau istrinya marah-marah dalam rangka menguatkan hati, tidurlah di masjid. Sampai masjid dapat tulisan, dilarang tidur. Loh ya apa? Dilarang tidur di masjid. Tidur di mana kita? Nah, ada usaha, harus ada usaha. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya berdoa meminta kepada Allah agar dikasih kesabaran. Karena disebutkan tidak ada karunia Allah yang lebih baik dan luas daripada kesabaran. Oh berarti ini diminta dari Allah. Ya diminta, mintalah kepada Allah. Kemudian baca cerita orang-orang yang sabar. Biasanya kita akan terinspirasi. Ada salah satu tabi'in ya, yang ditanya, dari mana engkau belajar sabar? Kalau nggak salah dari Al-Ahnaf ibn Qais. Ana lupa apa Al-Ahnaf yang ditanya. Dia katakan, ketika orang ini ngobrol sama dia pemuka di kaumnya, dia termasuk dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ketika dia duduk, tahu-tahu ada orang rame-rame gotong mayit dan bawa satu orang yang diikat. Ditanya sama dia, apa ini kata dia? Ini keponakanmu bunuh anakmu. Iya, kalau Al-Ahnaf ini ceritakan, yang ditanya ini jamaah, itu duduknya diikat lututnya jamaah. Ada gayanya orang Arab ya kalau duduk itu. Enggak dilepas sama sekali jamaah. Cuma dia ngomong sama keponakannya. Ma ahsanta. Engkau enggak berbuat baik ketika kau membunuh kerabatmu sendiri. Engkau mengurangi jumlahmu dengan kamu membunuh dia. Lalu dia manggil anaknya yang lain. Dipanggil, tolong antarkan 100 ekor onta buat ibunya fulan. Dia mungkin punya beberapa istri. Dia mengatakan antarkan buat ibunya fulan. Sudah, kuburkan anak itu. Selesai. Ini Ahnaf ngelihat, ya Allah, sabar ya orang ini jamaah. Coba kita jamaah. Mungkin kita akan teriak-teriak ini dan itu. Tadi dengan kita membaca, mendengar cerita orang-orang yang sabar, biasanya kita terinspirasi untuk sabar. Contoh nih, ada seorang alim ulama yang didatengin rumahnya sama temannya. Dilihat istrinya ini kalau ngomong kasar. Lalu kata tamunya, kenapa engkau nggak ganti istri? Jadi ada poligami, ada poliganti. Kata dia, enggak lah. Aku takut dapat istri kayak gini karena dosa-dosaku memang. Dan aku khawatir kalau aku ganti istri lebih parah dari ini. Gimana? Ya sudah, yang ini. Itu kan juga mau, yes, sebenarnya sabar lah ya seperti ya. Jadi kita kemudian lihat bagaimana sabarnya para nabi. Itu akan membuat kita terinspirasi untuk lebih sabar insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya baik, mungkin ada pertanyaan dari WA, dari Akhwat ya. Dan insya Allah ini pertanyaan yang terakhir karena sekarang 16.53, kita akan selesai di 17.00. Kita upayakan on time Ustadz biar ada waktu istirahat untuk para peserta. Iya. Afwan Ustadz, terkait menyampaikan satu ayat, apakah ada syarat kita harus sudah mengamalkannya? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara apakah ada syarat kita harus mengamalkannya, kita ini diperintahkan untuk mengamalkan semuanya. Kalau kita belum mampu, tapi kita tahu orang ini mungkin mampu mengamalkannya, ya nggak masalah kita sampaikan. Tapi jangan sampai kita menyampaikan itu untuk bergaya-gaya.
Karena ada orang menyampaikan nge-share kajian ya, ini itu supaya banyak followernya. Hanya itu. Ya na'udzubillah. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu dosa besar ketika antum mengatakan yang antum tidak kerjakan. Tapi kalau antum niat, umpamanya antum lihat fadilah sholat malam ya. Ada orang punya masalah, antum ngomong, cobalah antum sholat malam. Padahal antum belum sholat malam. Bukan karena antum gak mau sholat malam, tapi memang ya Allah masih berat ini. Tapi mungkin fulan dengan sholat malam dia diselesaikan urusannya. Sampaikan. Dan jamaah ada hal-hal yang wajib. Contohnya yang berkaitan dengan rukun Islam. Itu sampaikan sholat dulu. Terus umpamanya ada orang ghibah. Oh ya apa Ustaz ya, anak mau ngasih tahu fulan. Soalnya anak kadang-kala masih ghibah juga. Apakah kemudian antum diem? Antum kalau mendiamkan dua dosanya. Dosa membiarkan perbuatan dosa itu terjadi dan antum tidak mengingkarinya. Antum dapat dosa ghibah itu sendiri dan dosa membiarkannya. Ya paling tidak antum berusaha untuk menyampaikan dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Jadi jangan menyampaikan itu nunggu sempurna. Kalau nunggu sempurna sampai mati nggak ada yang sempurna. Kita berbuat dosa aja. Tapi paling tidak kita punya niat yang baik untuk mengajak orang lain kepada kebaikannya. Maka jangan nunggu antum mengamalkan semuanya. Tapi paling tidak antum sampaikan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban. Dan antum juga berusaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Adapun kalau hal-hal yang sunnah-sunnah, ya berusaha kita untuk mengajak mereka. Dan antum juga berjanji dengan diri antum, kalau antum juga ingin mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ya baik, Alhamdulillah. Untuk sesi yang keempat, berikut juga dengan tanya jawabnya sudah kita ikuti bersama. Dan saat ini kita mendekati 17.00. Saya pikir kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Oke, karena mungkin kita butuh untuk waktu istirahat, mandi, sholat, dan makan malam. Ya. Kami info untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah saat ini jam 17.00 sampai 19.00 untuk istirahat, sholat, dan makan. Untuk informasi azan sholat maghrib jam 17.28. Ya, 17.28. Dan nanti kita bergabung kembali melanjutkan kegiatan sesi yang ke-5 bersama Ustadz Amin Nurbait pukul 19.00 ya. Jadi sekali lagi kita akan melanjutkan untuk sesi yang ke-5 pada pukul 19.00 ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.